Oke, ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Sebelum kita melanjutkan materinya, saya mau menambahkan dulu tentang data ya. Tambahan tentang data. Tentang data. Nah, data yang di sini ada dua jenis lagi, dibagi lagi jadi dua, yaitu namanya data tunggal contohnya begini ya. Contoh dari data tunggal misalnya 7, 5, 4, 3, 3 dan seterusnya. Itu namanya data tunggal. Ini 2, 5 data tunggal. Atau bisa juga dibikin dalam bentuk tabel. Begini. Ya. Nah, ini namanya data tunggal yang seperti ini. Nilai. Ini frekuensi. Di sini dibikin 2, 3, 4, 5 dan 7. Di sini dibikin berarti 2-nya ada 1, 3-nya ada 2, 4 ada 1, 5-nya ada 2 dan 7-nya ada 1. Ini namanya data tunggal. Nah, yang kedua ada namanya data kelompok. Jadi nanti nggak boleh ketukar ya. Data kelompok. Nah, untuk data kelompok sendiri datanya itu dikelompokkan. Ya, kalau yang tadi kan tunggal. Kalau ini dikelompokkan datanya. Contohnya begini. Ini contoh. Gak apa-apa lah ya, pakai warna merah. Yang contohnya ini sama nilai. Kemudian di sini yang frekuensi. Frekuensi yang membedakan itu adalah di sini 5 sampai 7 nilainya, jumlahnya ada 10 orang misalnya. Terus nilai 8 sampai 10 ada 20 orang. Jadi bedanya apa dengan data tunggal? Kalau data kelompok dia punya rentang. Nih rentang atau kita sebut range. Nah, 5, 6, 7. Berarti yang dapat nilai 5, 6 dan 7 itu ada 10 orang. Yang dapat nilai 8, 9, 10 ada 20 orang. Jadi kalau data kelompok kita nggak tahu yang dapat 5-nya ada berapa orang, dapat 8 ada berapa orang, dapat 7 ada berapa orang dan seterusnya. Tapi kalau di data tunggal kita bisa tahu berapa jumlah dari masing-masing pemilik nilainya. Gitu ya. Jadi ini data tunggal dan data kelompok. Untuk kali ini kita akan fokuskan di data tunggal ya. Tuh, jadi materinya kita akan bahas di data tunggal ya, lebih utama. Data kelompoknya nanti di tingkat yang lebih tinggi, bareng sama materi yang tadi belum sempat dijelaskan. Nah, ini untuk tambahannya ya. Selain itu, di sini kita juga harus tahu ada simbol yang tadi saya belum keluarkan ya. Di sini kita harus tahu ya, nggak boleh harus tempe ya. Kalau kita ketemu X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, ini artinya X1 itu artinya data ke-1. Yang ini X2 data kedua. Jadi nggak usah bingung kalau kita ketemu X1, S1-nya di bawah ya, X2, X3 dan seterusnya. Jadi data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini informasi tambahan untuk materi selanjutnya. Oke, itu dia materi tambahannya. Nah, sekarang berarti udah siap ya ke materi yang sesungguhnya. Nanti untuk materi yang ini saya akan berikan contoh soalnya masing-masing di satu video supaya tidak terlalu panjang videonya, dan lagi kalian bisa pilih video mana yang kalian butuhkan untuk diputar. Jadi nggak harus ngeliat semuanya gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data.
Tadi ada apa aja ukuran pemusatan data? Ada mean, kemudian ada median, ada modus. 3 materi ini yang akan kita bahas sekarang ya. Mean, median, dan modus. Yang pertama berarti median. Mean. Mean itu artinya adalah rata-rata. Jadi kalau kita lihat mean itu artinya rata-rata ya. Nah, rumusnya itu disimbolkan dengan tanda seperti ini, dibacanya X bar. Rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi dengan jumlah frekuensi atau jumlah datanya. Jumlah frekuensi. Seperti itu. Ini untuk mean, gampang. Nanti contohnya ya, satu video sendiri. Mean. Yang kedua namanya median, atau nama lainnya adalah nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Nilai tengah dari data terurut. Dari data terurut. Urutnya gimana? Dari kecil ke besar. Jadi datanya harus kita urutkan dulu dari besar ke kecil. Setelah itu kita bisa gunakan rumus. Ada 2 rumusnya. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil. Kalau jumlah datanya ganjil, kita pakai rumusnya median sama dengan X data ke N tambah 1/2. Cara penggunaannya nanti di contoh soal ya. Itu bisa dilihat contoh soal untuk median. Nanti saya akan kasih beberapa contoh soal. Nah, ini untuk data ganjil. Yang selanjutnya jika datanya genap. Jika jumlah data genap. Kalau jumlah datanya genap, kita pakai rumusnya median sama dengan setengah dikalikan dengan data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Ini untuk data yang genap. Nanti contoh soalnya di video selanjutnya, oke? Kalian tinggal pilih yang mana yang bingung, baru lihat contoh soalnya. Untuk menghemat kuota. 3. Modus. Nah, modus di sini bukan modal dusta ya, bukan. Tapi banyaknya nilai atau nilainya, bukan banyaknya, nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar atau frekuensi besar itu ya. Nanti untuk nih materinya nanti selanjutnya kita langsung ke contoh soal di next video. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya.